Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kebetulan saat ini cuacanya kondisinya sedang malam ya kalau di tempat saya. Nah, saya sekarang akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu tentang BMC dari usaha yang saya pilih. Nah, kebetulan usaha yang saya pilih ini adalah usaha seblak Jelotok asli Bandung. Nah, usaha ini adalah usaha food and beverage atau usaha kuliner yang memang usahanya sudah running. Jadi saya sekarang tidak mempresentasikan mengenai usaha atau perencanaan usaha ya, tidak mempresentasikan mengenai perencanaan usaha, akan tetapi saya langsung mereview dan menganalisis mengenai usaha yang saat ini telah berjalan. Nah, teman-teman juga apabila nantinya ingin berkunjung ke tempat usaha ini, sangat dipersilakan ya agar teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana bisnis ini nantinya bekerja. Nah, yang pertama, sekarang kita akan melihat langsung terhadap analisis yang saya bawakan dalam bentuk BMC atau bisnis model kanvas ini. Nah, yang pertama di sini ada customer segments. Customer segments singkatnya adalah siapa yang bakal beli produk dari seblak Jelotok asli Bandung ini. Nah, yang pertama, prioritas pertama dari usaha ini menurut saya adalah masyarakat sekitar booth stand. Kedua adalah pecinta kuliner pedas dan seblak tentunya. Yang ketiga adalah pelajar dan mahasiswa di sekitar kampus UM, UIN, dan UB. Yang keempat adalah perempuan ya. Ini berdasarkan gendernya itu perempuan dengan rentang remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir adalah masyarakat asal Jawa Barat. Karena seblak sendiri adalah makanan khas dari Jawa Barat. Otomatis mereka pasti akan sangat familiar dengan usaha ini, produk dari usaha ini. Yang kedua adalah prioritas kedua. Prioritas kedua adalah untuk orang tua, anak-anak, pecinta kuliner aci-acian, dan yang keempat adalah laki-laki, remaja hingga dewasa. Mengapa ini dicantumkan sebagai prioritas kedua? Karena memang tentunya dari customer yang berada di prioritas kedua ini, mereka tidak terlalu sebagai pelanggan yang menyumbang omset terbesar kepada usaha ini, sehingga mereka pun sebenarnya tidak terlalu potensial juga. Nah, adapun di sini juga ada kategori pelanggan potensial. Yang dimaksud pelanggan potensial ini adalah pelanggan-pelanggan yang berpotensi bisa didapatkan di kemudian hari apabila memang usaha ini nantinya mengalami ekspansi. Yang pertama adalah masyarakat yang belum pernah mencoba seblak. Ini market yang sangat potensial karena first impression yang nantinya akan didapatkan akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Yang kedua adalah pelanggan delivery ya, pelanggan yang meminta tidak langsung datang ke booth-nya. Yang ketiga ada penggemar varian topping baru. Jadi kedepannya juga pasti akan banyak sekali varian-varian inovasi ya dari di seblak Breadtalk ini, sehingga nantinya pasti bakal banyak orang-orang yang istilahnya merequest ya, merequest menu-menu baru dari seblak Breadtalk asli Bandung ini. Yang keempat adalah pengunjung kafe. Nah, kebetulan sebagai otot asli Bandung ini juga memiliki usaha yang berada di kafe di daerah Sawah Jajar. Jadi, namun outlet tersebut belum 100% berjalan. Saat ini masih dalam tahap perintisan. Lalu yang kelima ada pengikut media sosial ya yang mereka tertarik untuk mengetahui produk dari seblak ini. Dan yang terakhir adalah pengunjung e-commerce. Kedepannya tidak menutup kemungkinan seblak Breadtalk asli Bandung ini juga akan mengeluarkan varian berupa seblak-seblak kering ya, seblak-seblak yang bisa diantar jauh melalui e-commerce. Jadi istilahnya adalah seblak yang bisa langsung dalam bentuk kemasan seperti itu. Yang kedua dari sini adalah key activities. Key activities ini singkatnya adalah apa saja aktivitas yang dijalankan dalam bisnis ini. Yang pertama tentunya adalah memproduksi bahan baku ya. Jadi misalnya seblak itu kan terbuat dari kerupuk kering. Nah, kerupuk kering itu kan istilahnya harus diubah dulu menjadi kerupuk yang basah. Nah, itu termasuk pengolahan bahan baku dan juga termasuk pengolahan bumbu rempah-rempah lainnya. Kemudian adalah memasak seblak. Nah, ini based on demand ya, tergantung dari penjualan pada saat di outletnya masing-masing. Lalu yang ketiga ya tentunya adalah penjualan ya. Yang keempat adalah produksi konten media sosial. Jadi di sini sebagai Jelotok asli Bandung juga tidak hanya bergerak secara offline saja, namun juga
memperluas awareness-nya kepada pelanggan-pelanggan potensial yang ada di media sosial. Media sosial di sini mencakup daripada Instagram, WhatsApp, kemudian TikTok juga ada. Lalu 5 terakhir adalah layanan pelanggan. Adapun kalau misalnya pemesanan itu nantinya bisa melalui WhatsApp yang bisa dikonsultasikan juga mengenai keinginan pelanggan itu ingin seperti apa si menunya itu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada value propositions. Jadi value propositions di sini adalah termasuk hal apa yang menjadi pembeda ya dalam usaha ini dibanding usaha-usaha seblak lainnya. Jadi yang pertama, seblak gelato ini merupakan seblak modern yang memiliki cita rasa rempah khas asli Jawa Barat. Kenapa disebut seblak modern? Karena packagingnya dan juga outletnya sudah modern ya, dan juga sudah tidak lagi dimasak seperti melalui via gerobak yang keliling segala macam. Dan ini merupakan salah satu jawaban juga dari revolusi industri 4.0 saat ini gitu ya. Dan juga memiliki cita rasa rempah asli Jawa Barat. Seperti diketahui bahwa seblak itu memiliki rempah-rempah seperti kencur, bawang putih. Nah, ini tuh merupakan salah satu rempah yang menjadi ciri khas dari berbagai kuliner seblak yang ada di Jawa Barat, sehingga cita rasa tersebut dibawa oleh pengusaha seblak ini ke daerah Malang. Dan tentunya cita rasa tersebut juga disesuaikan dengan selera masyarakat lokal di sini. Lalu value propositions yang ada juga dari usaha ini yaitu resep yang disajikan merupakan racikan dari orang asli Jawa Barat. Iya, jadi yang meracik resepnya itu merupakan orang asli Jawa Barat sendiri, sehingga dia juga pasti tahu mengenai apa kebutuhan konsumen. Dan kebetulan juga beliau juga berposisi sebagai tenaga penjualnya, sehingga bisa mengetahui langsung apa yang diinginkan konsumen. Lalu juga seblak gelato asli Bandung ini memiliki harga yang sesuai dengan budget pelajar atau mahasiswa dengan rentang 8-20 ribu. Tentunya sangat terjangkau sekali dibanding dengan seblak-seblak lainnya yang ada di Malang yang memiliki rentang harga dimulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu. Lalu memiliki banyak promo potongan harga setiap bulannya. Jadi seblak gelato asli Bandung ini juga memiliki banyak promo potongan harga yang bahkan potongan harganya yang sampai yang paling murahnya itu hanya 5.000 saja. Tentunya ini sangat terjangkau sekali bagi berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Di Malang sendiri usaha-usaha seblak yang mampu menghadirkan ya promosi potongan harga dimulai dari harga 5.000 saja itu sudah sangat jarang, sehingga ini bisa dijadikan value propositions yang sangat kuat dari usaha ini. Lalu yang terakhir adalah menyediakan topping kekinian yang sangat beragam, dan ini merupakan jawaban atas zaman permintaan konsumen yang semakin berubah dari waktu ke waktu, dan sekaligus juga merupakan inovasi dari usaha ini. Yang kelima ada customer relationships. Jadi bagaimana usaha ini melakukan dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Yang pertama ini ada layanan komunitas via WA Group. Jadi kalau misalnya nanti pelanggan-pelanggan potensial nih yang sudah melakukan chat via WhatsApp, dia akan ditawarkan untuk masuk via WA Group-nya. Dan kalau misalkan masuk, nanti di sana akan banyak sekali info potongan harga, juga ada info-info terkait dengan waktu jam buka dari setiap outletnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah layanan delivery. Layanan delivery ini juga bisa diakses via WA ya. Jadi via WA, nah nanti yang mengantarkannya juga ini kebetulan adalah orang asli dari tenaga penjual seblak gelato asli Bandung ini. Ya, jadi bukan melalui driver-driver online via GoFood, ShopeeFood, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada promosi potongan harga yang setiap bulan yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat ada admin media sosial. Jadi admin media sosial ini juga berperan sebagai customer service yang bersedia misalnya ya untuk menjaga hubungan kedekatan dengan pelanggan. Fungsinya juga itu sebagai public relation. Misalnya di media sosial ada yang meng-tag akun seblak ini. Misalkan dia puas dengan cita rasanya lalu dia mengupload Instagram. Nah, admin media sosial ini yang nantinya akan sigap juga misalnya untuk nge-repost di story-nya Instagram seblak ini supaya nantinya hubungan antara
pelanggan dengan produsen ini akan terjalin cukup kuat ya, terutama melalui sosial media. Lalu yang keenam ada channels, ya ini adalah di mana ya tempat untuk menghantarkan nilai-nilai yang ditawarkan oleh seblak Jilotot ini kepada pelanggan. Yang pertama adalah outlet offline ya. Lalu yang kedua ada via platform ya, GoFood, lalu ada GrabFood, ShopeeFood, dan yang terakhir adalah WhatsApp. Yang ketujuh ada key partners. Jadi pihak-pihak mana saja yang menjadi faktor kunci ya dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama itu jelas pasti supplier bahan baku. Yang kedua di sini ada platform food delivery, di antaranya ada GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Yang ketiga ada pemilik tempat sewa. Jadi booth stand atau gerobakan istilahnya ya, yang terletak di berbagai lokasi itu pastinya adalah lokasi sewa ya, yang tentunya pemilik dari lokasi tersebut merupakan key partners dari usaha ini. Lalu yang keempat ada mitra pembuat booth stand. Jadi nantinya akan banyak sekali ekspansi yang dilakukan oleh usaha ini. Nah, usaha ini juga nantinya juga akan sering sekali berkontak langsung ya dengan mitra pembuat booth stand ini. Jadi kalau misalnya ingin ekspansi, lalu nanti gerobaknya ingin dibuat ya berdasarkan permintaan, nantinya akan menghubungi ke pihak tersebut. Lalu yang kelima ada kafe. Nah, ini khusus outlet di Sawojajar. Jadi daerah Sawojajar ini yang nantinya juga sedang dirintis ya pada saat ini, akan ada outlet seblak yang tempatnya itu di dalam kafe. Nah, ini juga cukup menarik ya, nanti kalau misalkan memang hal ini rampung ya. Jadi kalau misalkan hal tersebut berhasil terlaksana, maka kafe ini akan menjadi key partners-nya. Dan yang terakhir adalah toko toserba. Toko toserba ini termasuk warung dan juga toko kelontong lainnya. Nah, mereka ini posisinya adalah sebagai pihak-pihak yang menyediakan misalnya kebutuhan-kebutuhan domestik dari usaha ini. Misalnya untuk membeli sabun cuci piring, membeli gas, ya gas LPG, lalu juga membeli pencuci ya, sapu atau alat perabotan lainnya yang untuk mendukung booth stand ya, booth stand yang ada gitu. Nah, yang kedelapan di sini ada cost structure. Jadi biaya-biaya apa saja sih yang ada di dalam bisnis ini? Sebagai investor perlu diperhatikan dalam kolom ini. Nah, yang pertama di sini ada biaya tetap. Biaya tetap ini termasuk biaya sewa tempat, lalu gas LPG juga tadi, dan juga dan lain-lain. Jadi biaya-biaya yang di sini termasuk biaya tetap adalah biaya yang sudah tidak bisa berubah lagi, yang memang sudah ditetapkan harganya. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang besarannya tergantung dari permintaan yang diterima. Misalnya dalam satu bulan tertentu ya, usaha ini menargetkan penjualan 500 porsi. Jadi bahan bakunya pun akan disesuaikan untuk 500 porsi. Dan bensin pun akan tergantung dari pemesanan delivery apa saja, seberapa banyak pesanan delivery nanti yang diterima. Gitu. Lalu yang kedua di sini ada biaya administrasi dan pemasaran. Biaya administrasi ini termasuk biaya pembukuan ya. Misalnya biaya untuk pengoptimalan satu mesin ini ya untuk menghitung kasirnya, menghitung nanti pesanan-pesanannya, lalu nanti keluar struknya. Nah, sistem yang pembukuan yang ada di dalam alat tersebut nantinya itu kan memerlukan istilahnya biaya sewa kepada pihak ketiga. Nah, biaya inilah yang juga nantinya menjadi salah satu biaya administrasi, karena fungsi dari pembukaan ini juga untuk nantinya untuk pembentukan laporan keuangan gitu. Lalu yang kedua adalah promosi, seperti yang tadi potongan harga. Jadi setiap potongan harga yang misalnya nanti ditawarkan kepada konsumen itu dibebankan menjadi biaya. Jadi pada saat awal nantinya misalnya usaha ini ingin melakukan promosi, anggap saja potongan harga sebesar 200.000 ya. 200.000 ya pada kurun waktu tertentu. Nah, inilah yang nantinya dibebankan sebagai biaya promosi atau biaya pemasaran ya. Lalu yang ketiga adalah internet. Internet ini dipergunakan oleh tentunya para admin ya, admin dari usaha ini untuk bisa istilahnya mengupload konten dan juga mengoptimalkan media sosial. Lalu yang keempat di sini ada produksi konten media sosial. Karena usaha ini belum terlalu besar juga dan belum terlalu
membutuhkan banyak tenaga editing, ya, desain, sehingga produksi konten media sosial yang ada di dalam usaha ini pun masih melalui pihak ketiga, yaitu melalui para konten kreator atau melalui para editor yang nantinya kontennya pun dipesan by request, itu dia. Dan yang kelima adalah biaya admin platformnya. Misalnya di GoFood sendiri dan ShopeeFood sendiri kan atau platform food delivery lainnya kan memiliki biaya admin ya. Nah, itu pun perlu diperhitungkan ya sebagai biaya administrasi. Yang ketiga di sini ada biaya depresiasi. Ini merupakan salah satu biaya yang mungkin membedakan usaha ini dengan usaha yang lainnya. Jadi biaya depresiasi di usaha ini itu juga cukup diperhitungkan. Misalnya di sini usaha ini membebankan Rp500 per porsi ya, dari Rp500 per porsi dari setiap produk yang dijual untuk dibebankan sebagai biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini nantinya akan dikumpulkan untuk nantinya sebagai biaya jaga-jaga apabila misalnya booth stand ataupun peralatan-peralatan yang sering dipakai dalam usaha ini mengalami depresiasi atau seperti kerusakan, hilang, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada biaya tenaga kerja ya untuk membayar para tenaga penjual. Lalu yang terakhir di sini ada revenue streams, yaitu penjualan produk secara offline maupun online atau delivery. Oke, itu tadi merupakan presentasi saya mengenai BMC ya. Untuk mengenai Instagramnya ya, apabila teman-teman ingin tahu nantinya akan saya cantumkan juga di caption yang ada di grup ya.